Bapak Ibu, lagu ini menceritakan kadang-kadang hidup kita banyak sekali suara-suara di hati kita yang bilang, kamu tidak bisa, kamu tidak sanggup, kamu pasti tidak bisa. Tetapi lagu ini mau bilang bahwa ada Jesus, ada Yesus. Amen. Dan bersama Yesus pasti bisa. Haleluya. Yesus mematahkan semua belenggu. Dan dicurahkan untuk mematahkan semua belenggu. Amin. Lagu ini berkisah mengenai kita harus bisa membuat atau berbicara ada Tuhan. Dan selalu bilang ada Tuhan Yesus. Amen. Selalu bisa. Salam sehat dan salam sejahtera selalu buat semuanya. Bertemu lagi dengan channel Band Yabes Official. Mari tonton video berikut ini sampai selesai ya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen, share juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan untuk menyaksikan video-video kami berikutnya. Terima kasih. Kepada Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Selamat datang saudaraku semua yang ada di siang hadir pada malam hari ini. Selamat datang di rumah maminya Ibu Stefani. Ya. Malam hari ini kita menyambut atau mengadakan fellowship yang diberi judul The Beautiful Fellowship in God's Blessing. Ya saudaraku, nanti akan ada, ya tepuk tangannya dong biar lebih meriah lagi. Malam hari ini adalah malam yang luar biasa karena kita kedatangan tamu, saudara-saudara kita, ya sebanyak 14 orang ya, yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Paul Effendi. Ya, terima kasih Pastor Paul. Ya, baik saudaraku, kita akan mulai saja malam hari ini acara kita dan kita akan buka dalam doa. Pak Edward ya sebagai tuan rumah. Ya, doa pembuka akan disampaikan oleh Pak Edward. Silakan. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa di surga, segala puji, hormat, syukur kepadamu Tuhan. Karena pada hari ini Tuhan, kami semua bisa berkumpul di sini. Ini semua hanya karena kasih anugerah ya Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami semua. Satu persatu dari kami Tuhan, Kau kumpulkan di sini. Dari tempat-tempat yang jauh Tuhan. Bahkan teman-teman kami juga yang di Zoom. Bahkan teman kami yang ada di Perancis juga, di luar Indonesia. Dimanapun kami berada, kami mau berkumpul di sini. Karena kami mau merayakan dan mau memperingati betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan kami satu persatu. Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang berkuasa, Engkau adalah Tuhan kami semuanya, dan Tuhan pada hari ini namamu akan dimuliakan Tuhan. Hari ini kami semua akan memuliakan namamu, karena kami tahu Tuhan, satu-satunya nama di atas segala nama hanya nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, pimpin acara ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhirnya, sehingga terus Tuhan kami dapat memuliakan namamu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Edward. Saudara, kita akan mendengarkan kata sambutan dari tuan rumah, yaitu Ibu Stefani sendiri. Silakan. Shalom. Inilah obatku. Karena ini sukacitaku. Ini terus terang aja, aku juga sangat bersukacita karena Pendeta Paul membawa semua daripada jemaat yang very vision ya. Tetapi mereka ada di sini. Mereka mau menyembah Tuhan kembali. Di dalam kelemahan mereka, hanya tulus hati yang mereka lakukan. Jadi ini bisa memberikan contoh kepada kita semua yang sehat jasmani, mata cemerlang. Tetapi mereka datang jauh-jauh untuk beribadah bersama. Boleh kiranya kita, apalagi fellowship yang di sini, dari berbagai macam fellowship, dari berbagai macam pelayan Tuhan, hamba Tuhan, tetapi sukacita saya adalah kita boleh belajar satu sama lain, saling memperluas kerajaan surga. Karena kita boleh belajar dari Pak Paul bagaimana
untuk melayani para tunanetra. Kita juga belajar bisa dari Kingdom Family tentang banyak pelayanan lansia, pelayanan di rumah jompo. Kita bisa saling belajar. Dari GWG sendiri, kita bisa saling dipertemukan. Karena di dalam Kristus hanya satu, kita memuliakan Tuhan. Dan saya sangat bersyukur suami saya hadir, ada, kak saya ada, adik saya ada, dan di sini inilah keluarga Kristus. Jadi saya sebetulnya minggu lalu masih bengkaknya luar biasa karena obat yang diberikan kepada saya sungguh berat. Dari yang tadinya cuma 1 dosis, ini full dosis itu 8 pil. Sehingga alergi itu terjadi, kemudian saya harus makan lagi steroid, kemudian saya juga dikasih untuk menguras water retention. Karena kalau water retention untuk berlutut saja saya tidak bisa. Tetapi pada hari Senin kemarin, hari Selasa, tadi itu saya bisa berlutut di hadapan Tuhan. Waktu saya memberikan sharing firman di lapas Tangerang, pemuda Tangerang, lalu juga di tempat Pak Paul, saya juga berlutut karena saya merasakan syukur apa yang Tuhan berikan kepada saya dan keluarga. Jadi pada hari ini kita bersuka cita. Ya, terima kasih atas kehadirannya semua dan puji Tuhan tidak ada hujan. Haleluya. Ya. Oke, terima kasih Bu Stefani, dan kita akan mendengarkan pujian serta penyembahan dari WL tadi, Oh, ya. yang tunanetra juga. Mari. Oke. Bradley. Mama saya. Sudah cocok sudah. Tapi semua harus bernyanyi ya. Karena maaf kalau saya lirik-lirik gak hafal, tapi Pak Brad ini luar biasa loh. Ini aja naik. Oke. Ya, sukses. Oke, shalom semuanya, selamat malam. Saya percaya kita semua di tempat ini bersama dengan hamba-hambanya, Bapak Edward, juga Ibu Stefani, karena anugerah Tuhan. Beri kemuliaan dan sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa itu. Ya, baik. Satu pujian kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Oh ya, baik. Sebelum kita masuk dalam pujian, kita mau angkat satu pujian. Kita mau bersuka cita dulu. Suka-sukamu Tuhan. Saya undang saudara bangkit berdiri. Harus Yuk. bersemangat. Kita sama-sama mau bersuka cita. Kita menyerahkan hidup kita sesuka-sukanya Tuhan. Amin. Amin. Jadi jangan lupa dansa ya, karena ini suka-sukamu Tuhan. Semua yang kita punya suka-sukamu Tuhan. Hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, Ya, apapun yang Tuhan mau lakukan. yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Sekali lagi ya, Tuhan mau mendengar. Suka. Hidup kita ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Haleluya. Apapun yang Tuhan mau lakukan, Apa yang Tuhan lakukan? yang Tuhan mau inginkan, Apa yang Tuhan mau asalkan inginkan? Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Yes, that's all. Haleluya. Yes. Suka-sukamu Tuhan, Suka-sukamu Tuhan. suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu.
suka sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Musik memuji Tuhan. Satu hal yang kita percaya, kita mau menyerahkan hidup kita dan apa yang menjadi rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah bagi setiap kita. Amin. Amin. Sungguhlah hidupku, sungguhlah hidupku telah ditebus. Ya, hidup kita ditebus. Oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, apapun yang Tuhan inginkan, asalkan Tuhan ku senang, sebab ku relakan namanya dimuliakan. namanya dimuliakan. Suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan. Amin. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Semua apa yang dilakukan di dalam kehidupan kita, suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Satu pujian kembali, jangan lelah, biar kita semua Semangat terus semuanya. melayani Tuhan. Harus berdansa. Nanti saya ajarin dansanya gampang sekali. Iya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Kita mau terus bersemangat ya. Haleluya. Mencari Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, Kuat sendiri. yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan, Tiada lelah. yang selalu memberi kekuatan, yang mengajar. Kata-kata bergelombang, yes, saya berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kata-kata bergelombang, timbullah canda yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap mencari, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Kita mau terus berkasih Tuhan. Amen. Lagi, apa mau ujian lagi? Satu lagi. Satu. Apa? Ya, segala puji syukur aja kali itu ya. Segala puji syukur kepada Tuhan. Semangat ya. Yo, Jangan kalah sama saya. segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Kamu mau memuji-mujimu lebih lagi Tuhan. Haleluya. Puji syukur hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Sebab kau dipuja, oh, kau mau bersorak, Kami mau bersorak. tinggikan namamu. Yes. Haleluya.
Katakan segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab kau layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Yuk sama-sama kita katakan soraklah, soraklah, haleluya. Hey, soraklah, haleluya, haleluya. Oh, soraklah. Ya, silakan duduk saudara-saudaraku. Satu-satunya yang kuandalkan. Engkau Tuhan yang setia. Haleluya, amin. Thank you Lord Jesus. You're the only one, the promise keeper, the way maker, and the healer. And with only you Lord, we give our life Lord, surrender to you. Satu-satunya yang kau lakukan. Satu-satunya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya. Satu hal yang kami tahu Tuhan, kami mengandalkan Tuhan dalam setiap hidup kami, dalam setiap hal yang kami alami. Satu hal yang kami tahu, Tuhan menjadi andalan umat-Mu. Setiap yang hadir saat ini adalah lawatan Tuhan, ada kuasa-Mu yang bekerja bagi setiap kita. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan setia. Wah Tuhan, Kau yang bertindak selalu yang terbaik. Oh, Engkau Tuhan, Kau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya ku percaya. Engkau berkekuatan, oh sumber pengharapan, sumber kedamaian.
sumber pengharapan, sumber perdamaian. Tujayaku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku, Tuhan penyembuh. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan pemulih, Tuhan penyembuhku. Haleluya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Haleluya. Serahkan kepada hambanya. Shalom semuanya. Belum. Saya kalau nyanyi lagu ini selalu menangis karena memang yang kita bisa andalkan Tuhan Yesus satu-satunya. Dan di mana saya bisa berdiri 1 tahun saya merasakan terang luar biasa dari Tuhan. Sehingga dalam kehidupan saya berjanji bahwa saya akan melayani Tuhan sampai saya tutup mata. Selama saya diizinkan bernafas, akan saya berikan kesaksian penyertaan Tuhan yang luar biasa di hidup saya, suami, anak-anak, mama, kakak, adik saya, dan seluruh orang di sekitar saya. Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Pemulihan pun terjadi di keluarga saya. Suami, anak-anak saya sekarang terus mendukung dan memberikan saya sukacita. Sebelum saya memberikan sharing, mereka sudah bilang, "Mom, you can do it because God is with you." Saya juga sangat bersukacita karena anak saya yang perempuan, Christabel, ada komedinya, lucu-lucunya. Dia bilang, "Mom, I like this guy." Saya suka ini laki-laki ini, Mom. Dan saya tahu doa mama biasanya dijawab. Jadi boleh gak tolongin namanya dia catat di kertas lengkap. Lalu dia bilang, "Ma, sebutin huruf by huruf, jangan salah karena nanti salah doa." Lalu maksudnya Christabel mau apa? Biar dia suka sama saya. Saya bilang, "Christabel, mama ini bukan doa pelet. Mama kalau berdoa sama Tuhan, mama minta kekuatan daripada Tuhan, bukan supaya orang bisa suka sama kamu." Ya tapi satu kali ini masa Tuhan gak mau, Mam. Inilah anak perempuan saya dengan kepolosannya. Tetapi saya sangat bersukacita karena sekarang anak-anak saya sudah menganggap saya lagi sebagai ibunya. Karena di dalam 3 tahun saya kegelapan, rupanya saya memberikan kepahitan kepada mereka. Luka yang mereka rasakan sangat dalam. Saya terus terang saja, sukacita saya terutama itu dah dari anak-anak dan keluarga. Tetapi waktu di dalam 1 tahun saya diproses, anak-anak saya seperti menjauhi saya, seperti mengatakan, "Where have you been? Di mana aja Mama? Sekarang Mama udah kayak begitu, Mama suruh kita untuk melayani kayak Mama." Jadi ada rasa
bahwa mereka itu sangat tidak diperdulikan saya. Sekarang saya minta mereka untuk memperdulikan saya. Lalu saya belajar dari doa pagi Genuine Worshipper of God. Untuk saya diajarkan bagaimana hanya memberikan kasih tanpa balasan apapun. Saya lakukan itu dan pemulihan terjadi. Suami saya yang tadinya juga, ini istrinya gua mana? Gua mau istri gua yang lama, yang mengasihi gua, yang mendukung gua, bukan istri yang cuma bentak-bentak suruh melayani Tuhan. Tetapi saya ditegur, saya melembutkan hati untuk bisa terima teguran, karena saya tahu siapapun yang menegur saya mengasihi saya. Saya kalau ditegur itu, saya langsung melihat, mengkoreksi apa yang saya salah. Jadi suami bilang, kalau kepada orang lain akan sukacita karena kamu tidak menuntut mereka. Kalau keluarga sendiri, tuntutanmu luar biasa. Jadi di sini saya nyatakan lagi bahwa ternyata waktunya Tuhan, rencananya Tuhan tidak bisa kita paksakan. Walaupun itu untuk kebaikan, tetapi Tuhan juga ingin berproses. Tuhan juga punya journey kepada suami dan ketiga anak saya. Saya terus mengasihi mereka, saya memberikan cinta saya tetap melayani mereka. Lalu satu persatu mereka mempercayakan kembali bahwa mamanya ini is back for real. Jadi sekarang kesusahan-kesusahan mereka pun sekarang mereka lontarkan kepada saya. Dan itulah sukacita saya, bahwa kalau kita pegang Tuhan Yesus kita, transformasi terjadi. Kalau kita terus melayani Tuhan, maka terang Tuhan akan menerangi kehidupan kita, sehingga kita boleh menjadi berkat, sehingga kita boleh menjadi mujizat. Bukan hanya minta berkat dan bukan hanya minta mujizat. Dan kita harus tahu tujuan hidup kita adalah to glorify the Lord sampai kita nanti menutup mata, sehingga kita boleh jadi pewaris kerajaan surga. Saya berdiri, ini adalah mujizat after mujizat. Baru bulan Januari dinyatakan penyebaran kembali ke otak, penyebaran ke tulang belakang, penyebaran ke grand adrenal. Tetapi saya tidak akan putus asa. Saya tahu Tuhan Yesus akan terus memberikan pengharapan. Kalaupun saya dipanggil Tuhan, kematian adalah keuntungan. Bersama Yesus tidak ada sakit penyakit. Bersama Yesus kita menjadi pewaris kerajaan surga. Bersama Yesus hanya sukacita abadi, kasih dan damai sejahtera kita boleh rasakan sampai eternity. Ini kesaksian saya. Sekarang my King Edward boleh memberikan kesaksiannya. Karena terus terang aja, dia suami yang setia. Shalom Bapak Ibu sekalian. Luar biasa ya hari ini ya, saya sungguh terharu waktu saya melihat Bapak Ibu semuanya ada di sini, karena saya pikir kita tadi berpikir mungkin 40 orang ya Pak.
Ternyata ini katanya ada 80-90 orang lebih, luar biasa ya. Tuhan sungguh-sungguh luar biasa. Bapak Ibu, saya tidak akan mengulangi kesaksian kami. Bapak Ibu sudah tahu apa yang terjadi sama istri saya. Cancer stage 4, cancer yang stage paling terakhir. Tidak mungkin disembuhkan menurut medis, tidak mungkin bisa hidup lebih dari 6 bulan, tidak mungkin bisa ada obatnya, tidak ada obatnya. Lihat hari ini, dia masih berdiri di sini setelah 4 tahun. Dia masih berdiri di sini, masih bisa memuliakan Tuhan. Kita mau bilang bahwa masih ada harapan. Selalu akan ada harapan. Dan pada orang yang menanti-nantikan Tuhan, pasti Tuhan akan berikan pertolongan. Dan bagian itu tadi tadi istri saya cuma menyambung sedikit dari bagiannya. Tadi waktu dia bilang menjadi pewaris kerajaan surga. Saya baca dari Galatia 4 ya, Galatia 4 nanti bisa dibaca sendiri tapi secara spesifik ayatnya yang ketiga. Galatia 4 ayatnya yang ketiga. Dikatakan demikian. Jadi kamu bukan, halo? Ya, dikatakan bahwa jadi kamu bukan lagi, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Garis bawahi anak ya. Dan jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris kerajaan Allah. Ya, sekali lagi, jika kamu bukan anak, maka kamu juga ya, sekali lagi, jika kamu adalah anak, maka kamu juga adalah ahli waris, bukan di kerajaan surga, tapi oleh Allah. Betul ya? Baik. Oke. Haleluya. Baik. Galatia 4 tadi. Galatia 4 ayat yang ketiga dan yang ketujuh ya. Galatia 4. Nanti silakan dibaca sendiri. Galatia 4 itu sangat-sangat memberkati kami. Bapak Ibu sekalian, yang saya mau katakan di sini adalah bahwa pada saat seorang mau menjadi ahli waris, ada syarat-syaratnya. Ada syaratnya. Satu syarat yang dikatakan di Galatia 4 itu katanya itu tadi yang Galatia 4 ayat yang 7 dan 4 dan 7. Tetapi yang pertama dan yang kedua, Galatia 4 ayat yang 1 dan kedua, dikatakan demikian. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu, tetapi ia berada di bawah perwalian yang pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Artinya Bapak Ibu, pada saat kita semua mau menjadi pewaris kerajaan Allah, kerajaan surga, itu sudah jelas. Kita disebutkan kita sebagai anak, sudah pasti. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan saya. Kita semuanya sudah menjadi anak Bapa, anak Tuhan.
Ya, saya tolong. Sekarang sudah bisa dengar di Zoom? Tes, apakah Zoom sudah bisa dengar? Sudah bisa ya? Sudah bisa? Oke, baik. Saya ulangi sekali lagi, minta maaf. Kalau anak saya datang ke rumah, tes, Zoom-nya sudah bisa dengar? Sudah ya? Oke, baik. Sekali lagi, Pak. Tadi sampai pada anak saya yang suka makan. Anak saya suka makan, kalau tadi saya bilang kalau pulang ke rumah, dia tidak perlu minta izin sama papa mamanya untuk cari makan. Dia langsung buka kulkas, dia langsung buka tudung saji, tidak perlu dia minta izin. Berbeda sekali statusnya pada saat seorang hamba, seorang pelayan. Kalau tuannya belum makan, dia mungkin belum mau makan atau nggak berani makan. Kalaupun ada makanan sisa di meja, dia minta izin. Dia bilang, Bu, boleh nggak saya ambil makanannya? Kalau kita bilang, oh silakan, karena biasanya apa yang saya makan juga yang mereka makan, atau sama-sama. Mereka pasti akan makan juga, tapi bedanya adalah mereka perlu minta izin. Bapak Ibu tadi dikatakan di firman Tuhan bahwa yang namanya seorang anak, kita ini semua statusnya anak, kita pasti tidak perlu lagi minta izin sama papa kita di surga untuk mewarisi segala sesuatu yang papa punya di surga. Betul? Itu janji Tuhan, saya bukan karang-karang ya, itu janji Tuhan. Apapun juga, kekayaan, kekuasaan, apapun juga, kemuliaan yang Tuhan punya di surga, itu adalah milik kita, kita adalah ahli waris. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah kita harus akil balik. Selama seorang anak belum akil balik, kita bukan atau belum mempunyai hak penuh. Kira-kira kalau saya analogikan, anak saya tadi yang 10 tahun, tiba-tiba datang ke tempat saya, dia bilang, apa? Halo. Berarti aku anaknya papa, saya bilang betul. Papa, apakah betul semua yang papa punya? Saya bilang betul juga. Sekarang Ya, dengan saya enggak. tidak sampai sebegitu bodohnya untuk memberikan kunci mobil saya untuk anak 10 tahun untuk mendaratkan mobil. Meskipun mobil saya sudah lulus SIM, sudah bisa punya SIM, sudah punya surat izin mengemudi, bisa mengemudikan mobil. Sampai sebelum itu tidak mungkin saya akan berikan mobil saya. Karena kalau dia yang nyetir mobil dengan umur 10 tahun, yang sudah pasti adalah minimal masuk bengkel di situ, betul? Atau kalau tidak, minta maaf, bisa kecelakaan, bisa punya problem sama rumah sakit nanti. Begitu kan? Jadi kadang-kadang Bapak Ibu, saya sekarang mengerti. Kita semua ini, semuanya adalah ahli waris, betul. Kita semuanya adalah anak Allah itu juga betul. Tetapi apakah 100% seluruh warisan dari kerajaan surga langsung kita terima? Pertanyaannya, apakah kita sudah akil balik? Apakah kita sudah jadi orang dewasa? Apakah kita ini semuanya sudah layak mendapatkan atau boleh menikmati semua warisan dari surga? Jawabannya mungkin belum. Hubungannya dengan kesaksian saya adalah, itu mungkin yang Tuhan bilang sama saya dan istri saya. Anak-anak saya semuanya sama Tuhan, karena Tuhan sayang sama kami. Tuhan begitu sayang sama kami, dia bilang, kalau kamu gak cepat-cepat dewasa, Edward, kamu dan anak-anakmu dan satu keluargamu belum dewasa-dewasa, kamu tidak berhak atas warisan kerajaan surga. Makanya Tuhan memproses kami. Makanya Tuhan membuat kami satu keluarga dibakar. Kami dibakar karena mau dimurnikan sama Tuhan. Kami dibakar melalui apinya Tuhan. Apinya Tuhan meskipun panas, penuh kasih sayang, penuh kasih karunia Tuhan. Memang kami terus terang, saya pribadi, merasa kesakitan yang luar biasa.
sakit hati, kadang-kadang ada ketakutan, kadang-kadang ada kekhawatiran, kadang-kadang saya suka bertanya, begini lagi Tuhan. Tapi saya mengerti karena firman Tuhan yang tadi sudah saya bacakan, bahwa memang saya harus diproses. Kalau tidak, makin lama saya nggak akan mungkin, dan bahkan keturunan saya, anak-anak saya mungkin tidak berhak untuk mendapatkan warisan kerajaan surga. Jadi Bapak Ibu, poin saya di sini, saya mau bercerita ini adalah, meskipun keluarga kami melewati hal-hal yang sangat-sangat mengerikan. Bayangkan dalam satu situasi tahun 2019, tahun 2020, kejadian biasa kami adalah pada saat kami lagi mau makan malam, tiba-tiba mamanya mau lari. Dia mau loncat dari lantai 27 tempat tinggal saya. Dia mau bunuh diri. Kami harus tarik-tarikan sama Fanny untuk menjaga dia jangan sampai dia loncat. Karena dia waktu itu lagi mau bunuh diri. Ada waktu di mana anak saya yang paling pertama sampai harus pasang badan di depan mobil. Dia pasang badan karena mamanya mau menabrakkan mobilnya, mau masuk ke dalam sungai. Dia mau bunuh diri. Hal-hal seperti itu yang terjadi sama kehidupan kami, bukan sehari-hari, tapi mungkin sebulan-bulan atau seminggu-minggu begitu. Bayangkan hal-hal yang seperti itu harus dialami oleh seorang anak yang berumur 10 tahun, anak yang berumur 14 tahun, anak yang berumur 17 tahun. Anak saya yang pertama, anak yang kedua, anak yang ketiga, masing-masing punya cerita pahit mengenai hal yang seperti itu. Tadi makanya disebutkan ada beberapa saat di mana anak-anak saya itu berontak. Mereka merasa kepahitan. Mereka merasa, kok mama jadi begitu? Saya pun dalam hati kadang-kadang berpikir, haruskah seperti ini? Begitu. Karena betul-betul kami saat itu dididik oleh Tuhan untuk terus-terusan minta pertolongan Tuhan. Hanya bisa berserah pada Tuhan. Ada waktu di mana saya mungkin pernah cerita mungkin di GWG ya, di General Worship of God. Bagaimana saya harus pelayanan pada pagi-pagi, harusnya saya masuk jam jam 8 pagi. Waktu itu kami mau mengantarkan pelayanan saya dulu adalah pelayanan anak muda. Jadi saya harus membawa teman-teman anak muda itu ke Lembang waktu itu dari Singapura. Kami mau ada KKR karena kami mau bersama-sama dengan anak-anak dari Panti Jompo. Pelayanan gereja kami sebelumnya adalah banyak sekali di pantai-pantai Jompo. Kami mau melayani mereka bersama-sama. Saat itu jam 8 pagi harus check-in. Jam setengah 6 pagi, jam 5 pagi saya lihat istri saya itu sudah di tengah jendela. Kakinya sudah setengah jendela, sudah siap-siap mau loncat dari kamar mandi kami. Bayangkan Bapak Ibu, bagaimana coba? Bapak Ibu kalau jadi saya, apakah yang harus saya kerjakan? Saya terus melayani, atau saya harus tunggu, saya harus juga make sure istri saya itu tenang. Karena meskipun kejadian ini bukan kejadian yang pertama, tetapi sebagai suami tentu saya gentar ya, istri saya mau loncat di situ. Luar biasa Bapak Ibu, waktu saya sudah tidak tahu sih bagaimana lagi, sekali lagi tadi saya bersaksi di tempat teman-teman di tempatnya Pak Paul, itu kesaksian saya bagaimana Tuhan menjamah saya. Pak, ini kejadian kedua. Waktu saya angkat tangan, saya minta ampun, saya bilang sama Tuhan, Tuhan tolong saya, Tuhan Yesus tolong saya. Saya nggak tahu lagi mesti bagaimana. Saya mesti bagaimana tuh. Seketika itu juga saya diliputi oleh damai sejahtera. Seketika itu saya nggak pakai, belum selesai saya ngomong, belum selesai saya berdoa. Seketika itu juga damai sejahtera ada di hati saya. Langsung saya mengerti. Langsung saya bilang, oke Tuhan, saya mengerti. Saya mengerti. Tuhan suruh saya melayani. Itu yang saya bicara sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kita bagi tugasnya boleh nggak? Saya bilang, saya akan take care anak-anak ini. Saya akan bawa mereka ke Lembang. Tuhan yang take care istri saya. Dan itu yang terjadi. Bapak, Ibu, istri saya dimampukan oleh Tuhan. Setelah saya tinggalkan dia bersama pembantu saya waktu itu, karena ketiga anak saya pun ikut saya waktu itu ke Lembang waktu itu ya. Di tengah jalan di taksi, saya sempat berpikir begini, kalau sampai dia loncat, kalau sampai dia meninggal, apa saya tidak akan menyesal seumur hidup? Betul, saya bicara seperti dalam hati, tiba-tiba seperti kayak ada yang hati saya, kayak ada yang tegur saya, kayak ada yang tampar saya. Tapi kalau sudah berdoa dan
sudah begitu jelas damai sejahtera kamu dikasih, apakah itu belum cukup untuk kamu percaya bahwa I will take care of your life? Saya akan take care istrimu. Belum cukup kah mujizatmu? Kamu mau lihat sampai seberapa lagi yang kamu mau lihat sampai kamu percaya bahwa istrimu akan saya take care? Saya langsung minta ampun, saya bilang, baik Tuhan, saya nggak akan khawatir lagi, Tuhan yang akan take care. Dan luar biasa, istri saya itu bisa pergi ke bandara dengan pembantu saya. Jadi ceritanya adalah kami harus naik pesawat yang jam 8, sementara istri saya naik pesawat ya jam 10, dan saat itu masih dalam kegelapan. Jadi istri saya masih banyak niat mau bunuh diri. Pembantu saya cuma kasih uang, lalu saya bilang, namanya Ana, make sure nanti ibu nyampe masuk ke apa itu bukan pesawat tapi di imigrasi. Bapak Ibu sering nonton drama Korea ya? Drama Korea itu terjadi pada saat di imigrasi. Bapak Ibu bayangkan, istri saya dan pembantu saya itu nyampe masuk ke imigrasi, terjadilah adegan drama Korea di situ. Didorong sama pembantu saya masuk ke tempat imigrasi, dia balik lagi keluar. Didorong lagi, dia balik lagi keluar. Bisa bayangin. Yang hebatnya, petugas imigrasi tidak melakukan apa-apa. Petugas imigrasi anak-anak kayaknya bingung, bengong, lihat itu bolak-balik. Seharusnya mereka kan pasti khawatir. Ini ada apa coba ini? Kenapa sampai bolak-balik? Apa dia bawa drugs atau segala macam? Yang pasti singkat cerita, istri saya akhirnya masuk lewat imigrasi, dan begitu dia masuk ke tempat bagian imigrasi, Mama Lili, mamanya Fanny, langsung telepon Fanny. Dia bilang, Fanny, dalam nama Tuhan Yesus, jangan 5 langkah. Dia berjalan 5 langkah. Fanny sekarang 5 langkah lagi dalam nama Tuhan Yesus. Dan itu yang Mama Lili kerjakan dari Fanny, mulai dari imigrasi sampai masuk ke dalam pesawat. Bapak Ibu, singkat kata akhirnya Fanny sampai di Jakarta dengan selamat. Beliau sengaja ceritakan hal-hal yang seperti ini biar Bapak Ibu mengerti bagaimana mujizat Tuhan itu terjadi dalam kehidupan saya itu terus menerus. Yang kayak begini ini saking terus menerusnya sampai jadi biasa. Mujizat Tuhan itu biasa sekali terjadi dalam kehidupan kami. Kenapa? Bukan karena kami ini luar biasa, tetapi karena kami memang tidak biasa, karena kami ini sangat-sangat tidak layak untuk Tuhan. Makanya Tuhan mau make sure kami ini semuanya bergantung sama Tuhan. Tuhan mau terus bakar kami. Tuhan mau terus sucikan kami. Mau murnikan kami. Supaya kami berserah hanya kepada Tuhan. Satu demi satu kehidupan kami itu melewati itu. Dan sekarang saya mengerti. Meskipun saya pasti belum aktif balik. Tetapi seenggak-enggaknya saat kami satu keluarga sudah dibawa sama Tuhan sekarang. Masuk pelan-pelan menuju ke kedewasaan rohani. Karena mungkin itu yang Tuhan minta dari kita semuanya. Tuhan butuh kita semuanya menjadi dewasa dalam rohani. Jangan lagi minum susu. Itu another firman Tuhan lagi bilang, jangan biasakan maunya minum susu terus. Saya cekokin kamu minum susu. Mulai belajar makan makanan keras. Dan pada saat kita makan makanan keras, kita semuanya teriak, gigi saya nggak bisa. Gitu. Terlalu keras, saya nggak bisa telan, saya nggak bisa cerna. Tuhan bilang bisa, belajar, gigit. Dan itu yang kami lakukan. Saya belajar maunya, saya belajar menggigit, dan luar biasa Bapak Ibu. Pada saat saya mengiyakan firman Tuhan itu, tiba-tiba, satu demi satu, semuanya berjalan dengan baik. 1 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, istri saya ini baru saja mendapatkan perawatan, basically brain surgery, artinya operasi. Yang kedua, bayangkan itu nggak main-main. Itu yang kedua loh, bukan yang pertama. Karena yang pertama ditemukan 22 titik, saya sampai lupa nomornya, apa jumlahnya karena begitu banyak. Yang terakhir ini ditemukan dari 7, 8 ya, jadinya ekstra 1 jadi 8 yang baru. Hal-hal yang seperti itu, meskipun itu bisa mengguncang manusia, bisa mengguncang orang, karena kita sudah biasa melewati itu, kita cuma bilang, oke, memang ini harus saya layani, harus kami jalani, kami jalani. Begitu selesai perawatan, 3 hari, 4 hari, 5 hari kemudian, dia sudah melayani Tuhan lagi. Dia sudah langsung melayani Tuhan lagi. Kenapa? Karena memang dia, mujizat itu ya, itu adalah sedikit tanda bahwa istri saya, keluarga saya, sudah sedikit lebih
lebih sudah lebih sedikit dewasa sedikit lah. Tentu belum full dewasa, tapi tentu itu maksud saya, Bapak Ibu mengerti. Maksud saya bahwa kami digiring oleh Tuhan lewat kasih karunia-Nya, lewat kuasa penyelamatannya Dia itu untuk bisa selamat. Dan Tuhan kita itu setiap hari memanggil kita, mari, nak, ayo, mari. Kamu mau datang keselamatan, gigit dulu, punya dulu. Mau makan makanan keras dulu. Dan jangan takut Bapak Ibu, kalau kali ini, hari ini, besok, atau minggu depan, Bapak Ibu mendapatkan makanan keras, jangan khawatir. Saran saya, gigit saja, punya saja, pasti bisa. Amin. Amin Bapak Ibu. Terima kasih, saya tidak akan berlama-lama, tapi itu adalah kesaksian keluarga kami. Hari ini nggak persis, tapi 1 tahun lebih, sekitar 1 bulan, di mana istri saya sudah dapat melihat lagi. Tadi teman-teman yang mungkin punya sedikit problem dengan penglihatan, teman-teman dari pelayanannya Pak Paul, jangan khawatir. Teman-teman punya problem dengan penglihatan. Kami pun belum tentu yang sekarang ini bisa melihat secara jasmani. Belum tentu kami ini 100% bisa seperti Anda semua. Jangan-jangan mata rohani Anda semuanya itu malah lebih clear daripada kami. Yes. Yang bisa melihat secara jasmani. Belum tentu teman-teman kita ini yang punya problem dengan penglihatan punya atau tidak bisa melihat seperti kami. Yang pasti saya pernah buta, keluarga kami pernah buta. Tuhan singkatkan itu melewati berbagai macam perjalanan rohani. Tapi satu hal yang saya mengingatkan sama Bapak Ibu sekali lagi, bukan cuma jangan takut, tapi jangan khawatir. Yes. Kenapa? Karena Tuhan itu nggak kemana-mana, Dia selalu bersama kita. Amin. Jadinya Tuhan pada saat kita bilang Tuhan Yesus adalah penyelamat dan juru selamat, saat itu Roh Kudus sudah ada di dalam. Amin. Dan kekuatan yang membangkitkan Tuhan pada hari ketiga itu ada di dalam kita. Yes. Artinya kalau kekuatan yang membangkitkan Tuhan pada hari ketiga itu sudah ada di dalam kita, lalu kita mau takut apa? Sekali lagi, jangan takut, jangan khawatir, punya saja, pelan saja makan makanan keras. Amin. Baik, terima kasih. Wow, luar biasa sekali. Saudara diberkati? Masih semangat? Coba yang semangat bilang, haleluya. Terima kasih kepada Ibu Stefani dan Pak Edward yang sudah memberikan kesaksian kepada kita pada malam hari. Ya, kita semuanya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus tentunya, ya, yang sudah memberikan kekuatan, memberikan perlindungan dan penjagaan kepada Ibu Stefani. Tepuk tangan dong untuk Tuhan Yesus. Ya, saudaraku, saat ini kita juga mau mendengarkan sebuah kesaksian lagi, atau satu kesaksian lagi dari Bapak Rahmat, ya, yang akan memberikan kesaksian. Silakan, terima kasih. Halo, selamat siang. Shalom. Atau Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim al-Masehi. Tetap pakai Masehi ya, meskipun bahasa Arab. Yang pertama bahasa Ibrani, Arab. Dan sebenarnya jangan pernah, aku memang sudah tidak Islam, tetapi Muslim. Aku tanya, kenapa Islam kok tidak Islam, Muslim? Karena Muslim itu artinya berserah. Jadi Anda semua kita yang ada di dalam ini, kita harus berserah, apa yang dikatakan oleh kesaksian dua insan tadi, luar biasa. Jadi artinya dua kata tadi adalah selamat, salam sejahtera dengan nama yang diurapi. Haleluya. Mungkin supaya tidak jenuh, saya akan menyanyi dulu baru bersaksi. Kenapa aku bisa jadi Kristen? Haleluya. Minta dikeroncong kan bisa? Oh, wow. Dikeroncong bisa. Nggak ada yang bisa. Iya. Bapak terima kasih. Bapak ku berterima kasih atas hati yang kau sediakan
bagiku. Amin. Sekali lagi. Bapa, angkat tangan saudara. Terima kasih Tuhan. Saya sudah masuk 75 tahun, tapi suara masih diberikan luar biasa. Karena dulu aku adalah tukang WL-nya pada desa. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Ya, terusnya. Kalau terus nanti ada yang muncul. Tidak, gurau. Jadi saya adalah tukang muazin, istilahnya dalam bahasa Arab, tapi kalau bahasa Betawinya marbot. Yaitu saya naik pohon tinggi karena desa kami itu kecamatan, hanya 10 km dari kabupaten, tapi karena zaman Bung Karno itu semua masih miskin banget. Dan listrik, perlu mengaji pakai obor, tahu? Karena kalau Petromak dikatakan, ini kok pakai Petromak mau apa? Gitu. Kira-kira kalau pakai Petromak terlalu apa? Dan itu bahan mewah dulu. Petromak. Jadi pakai obor. Nah, kalau pagi akan komponen giliran menjadi WL pasti naik pohon. Pohon pun kasih tangga. Terus tapi dorongannya juga main. Pakai dari stand yang kawin. Nah, itulah. Tapi itu sudah semuanya ya. Aku atau kami adalah dari Jawa Timur yang dari Paring sendiri dan sekarang menjadi terkenal karena menjadi apa namanya desa Inggris. Kan dicatat ya desa Inggris. Masuk Inggris
Ya, saya sama. Saya bisa. Kampung Indonesia agak berarti itu pertama itu baru yang harus bisa berkaitan adalah sembilan tokoh berbagai agama Islam yang berbeda. Satu yang dimakamkan di Quran. Amin. Bukan untuk iman dan untuk supaya terkenal. Yang kedua adalah untuk saudara yang dimaksud. Nah, kalau yang tiga itu pilihannya yang jadi ambil manfaat jasa dari bumi itu ada yang orang-orangnya banyak namanya miliaran rupiah waktu itu beli ini beli itu. Nah itu juga kampung kami. Jadi kampung kami sebenarnya kampung terdekat banyak miliaran dan hampir sebenarnya berkuasa 4 pabrik sekarang itu waktu di lalu dua karena bersih sudah habis tarik ke Tuban agak ke barat. Nah kira-kira seperti dalam saya merantau ke Sumatera Barat justru saya tertarik di situ. Amin, amin kan? Masa orang ini masih jadi belajar untuk itu baru saya ini selalu saya bilang itu jangan itu apa kita punya nggak tahu ya. Oh seperti seperti senar kita ya kucing itulah yang ini budayanya dari 69 bulan hanya sampai 75 nggak ada persoalan. Kenapa? Dikatakan tadi bahasa spiritualnya sama kedua ya bahwa kita masih harus memiliki akhir balik secara iman dan kebaikan. Amin. Akhir balik itu masih berkembang. Akhir balik itu artinya hikmah. Ya, akhir balik. Nama Bapak itu akhir berarti biasa. Tapi kalau belum akhir tidak terus. Anak-anak. Jadi akhir balik ke sana artinya dewasa dalam segala. Nah khususnya di kita ini sering orang kan Indonesia kalau saya ngomong aku diajari oleh ngomong tadi yang belajar teologi di Suproni itu diajari supaya ini doa kita ini menjadi coba ngomong kalau dibuka istilah diwali artinya dengan nama Allah Putra dan bukan hanya milik kami monopoli kami orang-orang tadi bukan itu alat untuk menyaksikan bahwa orang Kristen juga bisa pakai kudung. Saya kalau mengajar Islam pakai peci saya bilang gitu ini bukan peci Timur Tengah ini peci nasional Indonesia karena orang Indonesia ini punya ciri khas bahkan sering pakai peci kalau lagi ada kumpulan ya, dan ini salah satu hal yang perlu aku sampaikan pada baru hari Senin sampai Jumat masih sama. Isnin jadi Isnin, Selasa jadi Selasa, Rabu jadi Rabu, Kamis jadi Kamis, Jamaah jadi Jumat. Begitu masuk Sabtu bahasa Ibrani Sambatan jadi Sabtu. Yang satu lagi hari Minggu bukan Arab bukan Indonesia. Domingos menjadi Minggu. Kalau bahasa Arabnya Ahad. Amin. Jadi sekarang saya bukan mau memikirkan supaya kita tidak so energi dengan bahasa Arab. Alkitab itu bahasa Arab sih. Kata al itu pasti bahasa Arab. Kecuali apa? Tuhan niru dia semua. Nah itu Alkitab sebenarnya kalau mau jujur al itu sendiri kitab itu juga sendiri tapi tidak pakai itu yang benar. Tapi bahasa Indonesia yang ada
kalau boleh aku kritisi bukan sopan deh. Aku ini muridnya di Subadu jarak jauh. Karena dulu hanya televisi kami. Menjadi siswa jarak jauh pakai televisi TVRI, tidak ada televisi. Betul kan Mas Indro? Saya jarak jauh. Jam 4 mesti ada nongkrong. Jadi kalau saya kayak bahasa Indonesia, mohon dimaafkan. Aku tidak suka pakai muda-muda aja. Kebetulan ya, ini bukan silakan kalau mau tersinggung ya. Karena ini memang kebenaran. Kebenaran itu harus berdewasa. Jangan minum susu terus. Seperti belum mau loncat, nggak jadi loncat. Amin. Dan ini terima kasih kalau kami diberikan kesempatan untuk bersaksi. Bersaksi itu bukan untuk pamer rohani. Cobalah yang belum dewasa rohani. Aku ini sudah hampir orang Minangkabau, orang Sumatera Barat. Karena mengantar seorang penginjil namanya Sian Blumentot, lulusan YPP Guatemala. Blumentot kan berarti farmnya orang Kawanua kan? Namanya apa Sulawesi Utara? Minahasa ya, bukan ini, bukan Minasini, bukan Minahasa. Nah itu, tapi mereka tidak jadi membunuh kami yang bertiga. Menurut pengurus gereja setempat di gereja Timur yang ada di Pedalam, bapak-bapak sudah diracun oleh kopi yang ada di sana. Dan sekarang di warung, sudah diracun seperti ini masih hidup. Akhirnya ketemu dengan Ibu Anita Barita, bapak yang terkasih yang kurus ini, Bapak Raffles Mandiana. Dia mandi terus setiap hari. Dia nggak mandi, hanya mandian, luar biasa. Tapi orangnya memang pelawak Jawa Timur karena bisa berkuliah di Malang, luar biasa. Pak Edi. Oh, Dokter Edi. Oh ya, maaf dok. Saya juga dokter gamelan dari saya. Nah, ini jadi kami di sini berdiri ini undangan daripada Stefani Turangan yang terkasih sudah bergabung dengan kami KFI Kingdom Family Indonesia. Jadi kami ini sebelum tadi dikatakan kedua adalah anak-anak Allah. Kami sudah dibaptiskan secara tidak langsung di dalam KRI karena kingdom kerajaan. Kami anaknya kerajaan surga. Ibu Anita mohon berdiri dulu yang cantik. Ketua harian kami KRI. Ketua umumnya ada di sini sekarang. Lagi menggali batu bara. Yang kedua, Ibu Barita Hutauruk dan Harawati. Banyak duit, tapi nggak boleh dikorupsi seperti siapa yang sekarang ada. Siapa namanya Sambu. Beliau yang urus, silakan berdiri Bapak. Bapak Raffles Mandianan sebagai sekretaris umum kami. Saya tidak menjadi apa. Iya, saya nggak punya jabatan lebih, tapi nggak apa-apa. Tapi saya boleh menyanyi terus di dalam tubuh, khususnya menyanyi keroncong. Asal sudah selesai ibadah, Pak Samerto, nyanyi keroncong dong. Siap. Kalau ada gamelan saya juga main gamelan, bukan ada gamelan. Bapak nyanyi aja dokternya. Nama saya Anes Samerto, Samerto Yopi. Samerto itu singkatan dari saya menerima Tuhan yang baru. Amin. Pak Paulus ya. Oh ya, tepuk tangan Pak. Luar biasa. Nah, itulah kira-kira kesaksian saya bahwa ini menjadikan suatu pupuk daripada rohani. Jangan pernah main-main menjadi Kristen. Amin. Jangan seperti Sambo. Jangan seperti yang sekarang dipajang itu siapa namanya? Alun-alun itu. Nah, jangan seperti itu. Gak boleh ditiru. Jadilah seperti saya. Assalamualaikum bismillahirrahmanirrahim al-masehi. Berani nggak? Coba, sekarang maaf saya mau mendikte sedikit. Assalamualaikum bismillahirrahmanirrahim al-masehi. Assalamualaikum bismillahirrahmanirrahim al-masehi. Sekali lagi. Assalamualaikum bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam bismillahirrahmanirrahim.
pakai wa. Kalau aku pakai salam alaihim, wa alaihim salam. Pakai ada juga satu kata wa alaihim. Dan jangan salam ngeri deh. Nah, gitu. Wa alaihim salam jawabannya. Salam alaihim panjangnya biasanya Hamasya. Hamasya itu Yesus Kristus, artinya yang diurapi. Banyak orang Kristen yang tidak tahu ketika dia apologet atau berdebat, apa sih artinya Kristus? Aku pun enggak. Sebenarnya Kristus itu kan bahasa Yunani, bahasa Ibrani-nya Hamasya. Hamasya artinya yang diurapi. Siapa yang mengurapi? Bapak Surgawi. Amin. Haleluya. Terima kasih Bang Bernardi. Haleluya. Saudara diberkati oleh kesaksian Pak Samito. Haleluya. Luar biasa ya. Malam hari ini kita kedatangan dan kami ucapkan terima kasih kepada Kingdom Family yang sudah hadir pada malam hari ini. Tuhan Yesus berkati. Juga sebetulnya kita juga ada tamu dari pimpinan Bapak Paul Effendi ya. Terima kasih Pak Paul untuk kedatangannya pada malam hari ini. Dan saudaraku, kita mau mendengarkan pujian yang kali ini akan disumbangkan oleh semuanya ya dari asuhan Bapak Paul Effendi ya. Semua silakan boleh maju ke sini. Di sana saja. Ya, di sana saja. Ya, saudara. Lagunya apa? Nadanya di tengah. Shalom. Waduh. Waalaikumsalam. Shalom. Saya kan nggak lihat. Nggak tahu nih ada orang apa enggak. Apa sekali lagi coba. Nah ini baru 1.000 orang. Tahu yang kontennya ada berapa ya? Ada berapa? Nggak mau kalah gitu. 15.000 gitu. Dalam IPW persen 2%, dan sebelah kanan saya ini adalah sebagai anggota. Sebelah kiri saya ini ada beberapa yang jadi kami di sini adalah jemaat-jemaatnya Tadi bahwa Yayasan Sahabat lalu dipimpin hari ini. Shalom Pak Paul. Halo. Shalom Pak Paul. Halo. Ini itulah yang kami ini. Kami kan ada satu pujian. Tuhan baik dalam masalah-masalah kita ini ya kita jawab. Masalah itu sendiri berganti, tapi Tuhan adalah apapun
Kalau kata orang-orang bilang apa ini amanahnya sosok. Jadi apapun masalah tidak boleh suka. Amin. Kita ngomong. Orang Dayak, Kalimantan Barat. Samping kanan saya ini Ambon, Hina. Yang sebelah kanan kiri saya ini Parlin Blutum. Ya. Tapi puji Tuhan kita bisa bersatu. Semua karena Tuhan baik. Amin. Thank you Lord.
Tuhan. Aduh, saya seperti nggak bisa berbicara. Karena Tuhan baik dalam hidup kita. Amin. Saya tidak bisa mengucapkan apa-apa dari Tuhan. Selain saya berterima kasih dan bersyukur, sampai saat ini kami Tuhan pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kami bersyukur sekali saudara-saudara untuk menjadi saksi dimanapun kami berada. Amin. Shalom. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jangan tidur kita, harus semangat. Begitu katanya. Terima kasih. Ya, ya, halo. Ya, saudaraku, kita masih mau mendengarkan satu kesaksian lagi ya dari saudara kita yang diasuh oleh Pak Paul Effendi ini. Ya, silakan. Shalom, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Pertama kali saya sangat berterima kasih kepada Tuhan kalau kami saat ini masih dikasih nafas kehidupan oleh Tuhan. Saya sebagai pengurus ketua Yayasan BES, nama saya Sri Hartami. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kalau kami sebagai pengurus mendapatkan undangan di tempat Ibu Stefani dan Bapak Edward. Jujur saya tidak pernah menyangka ya kalau kami sebagai penyandang disabilitas diperhatikan oleh orang-orang awas, terutama anak-anak Tuhan. Puji Tuhan, saya sangat senang sebagai pengurus Yayasan BES. BES itu berdiri tahun 2021 sekitar bulan Oktober. BES, misi dan visi BES itu BES berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan Yesus. Erat dan intim bersama Tuhan Yesus. Sedangkan S, setia dalam melayani Tuhan Yesus. Dan T, kita tetap semangat dan tidak pantang menyerah. BES dibentuk itu supaya kita sebagai penyandang tunanetra tidak sebagai peminta-minta atau dianggap sampah masyarakat. Tapi di BES inilah kita dibentuk karakter yang baik, juga kita harus punya masa depan pekerjaan yang layak sebagai penyandang disabilitas. Karena di dalam BES itu nanti kedepannya kami punya satu pergumulan di dalam yayasan itu. Kami percaya Tuhan pasti memberikan kepanjangan tangan untuk Yayasan BES. Tuhan pasti menolong dan memberikan harapan untuk Yayasan BES supaya Yayasan BES bisa memuliakan nama Tuhan, juga menyenangkan hati Tuhan, sekaligus Yayasan BES bisa memberikan masa depan yang lebih baik terhadap penyandang tunanetra, supaya tunanetra tidak menjadi sampah masyarakat. Saya ingin memberikan satu kesaksian tentang kehidupan saya. Di tahun 2004 itu saya mengalami sama seperti Ibu Stefani ya. Sudah saya buta, saya dikasih satu tumor di bagian payudara saya sebelah kanan, itu tumbuh 2.
seperti kelereng. Waktu itu saya sedang bersekolah di Pijat, di Bandung, di Wiataguna. Saya waktu itu saya merasa sakit ya, sakit banget. Dan saya ke dokter, saya bilang, dok, saya kayaknya ada nggak enak deh dok. Setelah diperiksa, dokter meraba itu memang ada dua tumor benjolan di sebelah kanan. Dokter bilang ini kelenjar susu. Terus saya bilang, saya belum menikah dok, saya belum disentuh oleh siapapun, saya bilang gitu kan. Oke, kita periksa. Kebetulan yang periksa saya itu anak Tuhan ya, pelayan Tuhan. Saya diperiksa di Rumah Sakit Hasanuddin di Bandung. Itu dokter sekaligus pendeta ya, pelayan Tuhan. Saya dibilang, kamu harus banyak berdoa ya, kamu harus banyak bergumul kepada Tuhan, serahkan hidupmu sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, dan kamu harus bisa mengandalkan Tuhan. Oke dok, setelah saya diperiksa, sebelumnya saya difoto. Jadi Selasa Rebo mau dioperasi, Senin saya diperiksa itu ya, dilihat di foto gitu kan, di ronsen. Puji Tuhan, benjolan itu udah nggak ada sebelum dioperasi. Tapi sebelum dioperasi, saya bilang gini sama Tuhan, sambil saya minum obat ya. Kan kalau Ibu Stefani pakai obat dokter, kalau saya nggak, pakai tulang, sumsum, ikan hiu, bubuk. Waktu itu seperti susu, nyamis banget. Saya bilang gini, Tuhan, kalau memang Tuhan menghendaki saya sembuh dan saya hidup, saya berjanji Tuhan, saya akan melayani Tuhan. Sampai saat ini puji Tuhan, saya dikasih hidup. Waktu itu 2004 ya, 19 tahun saya bisa hidup sampai saat ini. Puji Tuhan, saya dipercaya Tuhan untuk melayani Tuhan. Kadang saya juga menjadi singer bersama suami saya di komunitas tunanetra. Itu saja yang bisa saya sharingkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bu, maaf, namanya siapa Bu? Sri Hartami Pak. Wah, Ibu Sri Hartami, luar biasa. Sekarang Ibu semakin taat dan setia sama Tuhan Yesus. Iya Pak, ya. Terima kasih ya Bu untuk kesaksiannya. Sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Baik saudaraku, kita mau mendengarkan satu pujian lagi ya, yang akan disumbangkan oleh Ibu Stefani dan Edward. Silakan. Dia gimana trapes, jadi dia kumpul orang-orang buta. Shalom semuanya, pasti sudah lapar setengah mati, tapi boleh pujian satu lagi ya sebelum kita tutup dengan doa. Saya di sini juga mau mengucapkan terima kasih kepada ibunda saya tercinta karena rumah ini selalu terbuka untuk pelayanan. Jadi terima kasih Ma, dan Mamah lah yang memberikan saya Kristus. Waktu kami bayi, kami dibaptis. Itu adalah gift terbesar yang Mama bisa lakukan. Di sini saya dan Edward, walaupun suara kami pas-pasan dan suara saya sebetulnya tidak sebas ini, tetapi karena obat kemo membuatkan saya suaranya jadi serak-serak seksi. Iya, serak-serak butek. Tadi udah ada Kingdom Family ya, lalu ada juga dari Yayasan BES, lalu juga saya terima kasih Pak Hendra, Pak Hendro, semua Ibu Hera, Ibu Mulyatin, ini semua saya nggak bisa sebutin satu persatu. Ini adalah genuine worshiper of God yang membentuk dan mendidik kami. Terima kasih semuanya. Kami akan membawakan lagu I Speak Jesus. I just wanna speak the name of Jesus.
over every heart and every mind. I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just wanna speak the name of Jesus. Till every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadow. Burn like a fire. I just wanna speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like the fire. Bapak Ibu, lagu ini menceritakan kadang-kadang hidup kita banyak sekali suara-suara di hati kita yang bilang, kamu tidak bisa, kamu tidak sanggup, kamu pasti tidak bisa. Tetapi lagu ini mau bilang bahwa ada Jesus, ada Yesus. Amen. Dan bersama Yesus pasti bisa. Haleluya. Yesus mematahkan semua Yes, belenggu haleluya. dan dicurahkan untuk mematahkan semua belenggu. Amin. Lagu ini berkisah mengenai kita harus bisa membuat atau berbicara ada Tuhan dan selalu bilang ada Tuhan Yesus. Amin. Selalu bisa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, kami tahu suaranya bisa on and off, tapi message-nya adalah bahwa Tuhan Yesus selalu bisa. Bersama Tuhan Yesus Haleluya. kita pasti bisa. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Iya, ini karena saya tahu semua sudah lapar dan kemudian mama saya punya khusus bakso. Ini sudah terkenal sampai seantero dunia. Jadi saya mau menyerahkan waktu Adrian untuk mendoakan kami. Dia Manado ya? Pokoknya Manado, mamanya Manado, campur. Manado. Shalom semuanya, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Tak henti-hentinya begitu baik Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan atas kesaksian, sharing firman yang telah disampaikan oleh kakak terkasih Fni dan kakak terkasih Pak Edward juga ya Tuhan. Ya Bapa, kita membutuhkan ya Tuhan kedewasaan rohani, spiritual yang terus mau dibentuk. Berkatilah ya Bapak kepada Bapak Edward dan Ibu Fani ya Tuhan, dan juga anak-anaknya. Sehingga selalu diberkati ya Tuhan, menjadi berkat ya Tuhan, dan menjadi kesaksian yang hidup daripadamu saja ya Bapak. Kami juga berterima kasih ya Tuhan kepada Bapak. Saya terima Tuhan. Bapak ini telah menerima Tuhan ya Bapak. Tapi kiranya Tuhan kita semua juga bukan hanya menerima Tuhan ya Tuhan. Sehingga Kristen kita bukan hanya Kristen monumen, tapi kekristenan yang teruji ya Bapak. Dan mencintai firman Tuhan. Kami juga berterima kasih ya Tuhan kepada kesaksian-kesaksian dari Yayasan BES ya Bapak.
Berkatilah mereka ya Tuhan. Meskipun mata mereka tidak dapat melihat ya Bapa, tapi kiranya mata hati terus terbentuk ya Tuhan, sehingga bertumbuh, berakar, dan berbuah, dan menjadi berkat bagi Tuhan. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa ya Tuhan, untuk GWG, untuk Kingdom Family ya Tuhan. Berkatilah umat-umat-Mu, ini adalah anak-anak-Mu, ini adalah anak-anak warisan-Mu ya Tuhan. Berkatilah mereka satu persatu. Semakin mengasihi Tuhan, semakin serupa seperti Kristus. Terima kasih ya Bapa. Ya Bapa, pada kesempatan ini ya Tuhan, Tuhan rumah telah menyediakan makanan ya Tuhan. Berkatilah makanan ini, semoga dapat memberikan kesehatan dan kekuatan bagi tubuh kami ya Tuhan. Kami juga rindu ya Tuhan, masih banyak orang di luar sana ya Bapa, yang belum dapat menikmati seperti apa yang kami nikmati. Kiranya ya Bapa, kami juga dapat tergerak, dan kami juga bisa menjadi jawaban doa bagi rencana Tuhan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah anak-anak-Mu ya Tuhan, yang memuji dan yang hanya mengasihi Tuhan, dan ingin menjalankan apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan doa ini hanya ke dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Pak Adrian. Dan kita mau menerima doa berkat. Saya panggilkan Ibu Mulyatin untuk doa berkat. Oke. Terima kasih. Saya mohon sebelum kita doa berkat, kita mau doakan Ibu Stefani khususnya, dan Bapak Ibu mohon berdiri. Kita sama-sama kita keroyok, kita percaya bahwa saat ini tidak ada sesuatu yang kebetulan. Semua sudah dirancang oleh Tuhan. Sekian lama Ibu Stefani mengalami banyak hal yang seolah-olah tidak mampu. Namun pada saat ini waktunya bahwa Tuhan sudah memberikan, yaitu waktu yang tepat, waktu yang sangat indah baik. Saat ini Tuhan akan membersihkan segalanya. Buat Ibu Stefani, bahwa tidak akan ada lagi sesuatu yang menyakitkan dia. Pada saat ini, pada waktunya saat ini, Ibu Stefani akan menerima, yaitu kekudusan, kemurnian, sehingga dia boleh akan terus melayani Tuhan tanpa beban apapun. Shika barawasande Tuhan, shika barabawasande. Bapak Ibu Saudara, mari arahkan tanganmu, dan bahkan saudara yang mau menumpangkan tangan kepadanya, mari silakan isi karabalabasi. Tuhan inna karabasande kianatakan darabasai, yang bisa berbahasa roh, bahasa roh, karena saat ini Tuhan ada di tempat ini. Saat ini Tuhan hadir, dan bahkan Tuhan memerintahkan malaikat-malaikat surga pada saat ini ada di tengah-tengah kami. Bisana kiana kara inna kalawasi kikara labase. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa, yang sekian lama diizinkan karena mau mendewasakan, memurnikan Ibu Stefani dan Bapak Edward. Dan pada saat ini beliau sudah menginjak kepada kedewasaan. Dia boleh menerima penuh, yaitu kuasa dan daripada Tuhan. Saat ini waktunya dia menerima, yaitu mukjizat kuasa yang luar biasa daripada Tuhan. Oh, segala penguasa yang sebelumnya terus menghantui, yang sebelumnya terus memberikan beban tekanan yang luar biasa, namun pada saat ini segala yang membebani, segala yang mengikat dia, yang baik segala kuasa roh-roh yang terus dia menyertai Ibu Stefani, sehingga Ibu Stefani merasakan tidak mampu. Namun hari ini kuasa Tuhan, yaitu mukjizat yang daripada Tuhan, yaitu otoritas yang daripada Allah, pada saat ini memerintahkan segala sakit yang diderita pada saat ini. Roh kanker, aku perintahkan engkau keluar dan pergi dari tubuh Ibu Stefani, bersih, kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Dan pada saat ini yang dikatakan bahwa engkau adalah orang pilihan Tuhan, engkau
Engkau adalah pewarisnya Tuhan, dan Engkau tidak akan mengalami sesuatu yang membebanimu, tetapi pada saat ini Engkau menerima waris daripada Tuhan. Engkau dikuduskan, Engkau dibersihkan, Engkau dimurnikan. Tidak ada lagi sedetik dan setitik apapun yang tinggal di dalam engkau. Hai roh kanker, pergi dan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Malaikat surgawi pada saat ini melilingi engkau, dan bahkan Tuhan hadir dan memberikan engkau yaitu kesembuhan ilahi di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau sembuh Stefani, engkau sembuh Stefani, engkau kudus Stefani. Saat ini engkau cemerlang di hadapan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapan Tuhan terjadi. Urapan Tuhan turun atasmu. Tuhan sendiri yang mengurapimu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan yang sudah memberikan kepadamu kekuatan. Haleluya. Terima kasih atas kesembuhan daripada Tuhan buat beliau. Dan kami berdoa juga untuk Bapak Edward sebagai penolong, sebagai penuntun, hingga Ibu Stefani ada boleh sampai saat ini karena penjagaannya dia, karena kesetiaannya dia, dan dia boleh Tuhan mendapatkan kemenangan hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Edward, kiranya terus Engkau pakai beliau dalam segala urusan pekerjaan yang Tuhan Engkau percayakan, pelayanan Engkau tambah-tambahkan, sehingga hamba-Mu terus naik dan naik, karena dia sudah Engkau Tuhan dewasakan pada saat ini. Dia mengerti rahasia-rahasia kebenaran-kebenaran yang Tuhan Engkau sudah percayakan kepadanya, sehingga keluarga menjadi keluarga yang sakena, keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang menjadi berkat, dan bahkan menjadi kepanjangan tangan kuasa-Mu, dan bahkan menjadi saluran kuasa-Mu untuk banyak orang akan diberkatinya. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Pada saat ini Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu, dan dia memberikan engkau damai sejahtera, sukacita, kasih karunia turun atasmu. Orang-orang pilihan Tuhan pada saat ini, engkau dipilih dan engkau dijadikan anak-anaknya, anak-anak Tuhan yang akan menerima waris daripada Kristus Yesus. Dan engkau adalah Kristus, engkau adalah Yesus yang hidup di dalammu, yang hidup di dalam kehidupanmu. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa murid Tuhan, dan engkau akan dijadikan yaitu bersama-sama dengan Yesus di mana dia ada. Terima dalam nama Tuhan Yesus damai sejahtera, sukacita, kasih Allah Bapa, Tuhan dan Roh Kudus turun atasmu, dan engkau diberkati dari saat ini dan sampai Tuhan datang kembali membawa saudara dan saya di hadapannya. Dalam nama Yesus yang sudah diberkati, bersama-sama mengatakan amin. Tuhan berkati. Terima kasih kepada Ibu Mul. Dan saudaraku, kita sudah selesai. Tepuk tangan dong karena sudah selesai. Sekali lagi tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Dan saatnya kita boleh menikmati jamuan yang sudah disiapkan oleh maminya Ibu Stefani. Silakan saudaraku, ada di samping. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saudaraku yang ada di Zoom, terima kasih untuk waktunya, untuk kesempatan sudah join malam hari ini ya, lewat acara apa acaranya namanya kita? Pokoknya acaranya oke banget. Kata Pak Hendra, acaranya oke banget fellowshipnya malam hari ini ya. Saudaraku, kita sudah selesai dan terima kasih, sampai bertemu kembali di hari Senin
Genuine Worshippers of God. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.